publik jadi udah mulai sadar karena ketika ada yang muda, mereka tuh nggak cuma soal wah keren ya muda, tapi langsung nanya anaknya siapa. Ada satu artis kan, musisi yang ditanya apa sih pekerjaannya DPR, ngangong. Oh, nggak tahu ya. Ingat gitu. Ya, kita akan semakin sering melihat di headline berita anggota DPR menggunakan rompi warna oranye. Nah, Oke. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Di Atas Meja by ICW. Kenapa namanya Di Atas Meja? Karena nggak ada yang dikorupsi dari obrolan ini. Udah lama gue nggak jadi host di sini, tapi sebenarnya ini nggak ada host ya, ngobrol-ngobrol aja. Sekarang ngobrol sama Mas Wana sama Yasar. Halo. Hai. Ngomongin apa kita? Kita ngomongin sesuatu yang baru aja kali ya, dan rame di ruang digital soal pelantikan DPR kemarin. Beberapa yang disorotin itu kan selain soal tas-tasnya yang mewah, terus juga ada beberapa yang muka-muka yang biasanya ada di film, musik, industri entertainment tiba-tiba ada di gedung parlemen. Selain itu juga politisi-politisi muda. Nah, tapi menarik nih menurut gue karena publik jadi udah mulai sadar karena ketika ada yang muda, mereka tuh nggak cuma soal wah keren ya muda, tapi langsung nanya anaknya siapa. Ya. Jadi orang-orang tuh juga udah tahu bahwa buat duduk di kursi DPR, orang muda tuh nggak segampang itu. Pasti dia punya afiliasi. Itu dulu kayaknya. Gue akan memantik pembicaraan kita. Gimana menurut kalian dengan kondisi politisi muda yang sekarang jumlahnya mungkin cukup banyak ya, lebih dari belasan, mungkin yang udah masuk angka 20-an gitu di usia-usia yang masih di bawah 30 tahun. Dan kalau kita pertemukan dengan pendapat-pendapat netizen itu, gimana? Siapa duluan mau berpendapat? Sweet. Boleh. Gua kali ya. Silakan. Paling pertanyaan besarnya kan kalau seandainya bicara tentang politisi orang muda begitu, dari kelompok orang muda, gagasan apa yang mereka bawa gitu. Pertama kan mulai dari gagasannya ya. Pertanyaan mendasarnya, mereka bawa gagasan orang muda atau enggak sih? Apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh orang muda? Hunian yang layak, yang agak jauh gitu ya dari tempat kantornya, lalu kemudian transportasi publik, ruang publik yang aman, nyaman, dan lain sebagainya begitu. Karena khawatirnya kalau mereka pun datang dari kelompok dinasti juga begitu, yang bapak ibunya politisi, jangan-jangan bukan gagasan orang mudanya yang dibawa, gagasan orang tuanya malah yang dibawa kan. Iya, umur gitu aja, umurnya boleh muda. Ya. Kalau selain dari gagasan, kan melihat identitas mereka ini juga kita bisa membaca mereka membawa kebaruan atau enggak. Kan politik di Indonesia itu udah lumrah lah, kental dengan dinasti politik, kental dengan elit kaya, ya, dan orang-orang yang terhubung dengan politik gitu. Jadi bukan orang baru gitu. Nah, kalau ngelihat orang muda sekarang yang banyak di DPR, diperiksa tuh, bener nggak dia tidak terhubung dengan dinasti politik, atau mereka bagian dari elit kaya atau enggak. Kalau misalkan masih sama seperti itu, ya dalam konteks kebaruan komposisi DPR, mereka nggak membawa apa-apa selain umur mereka aja yang kebetulan mungkin lahir di tahun 90-an atau lahir di 80-an akhir. Iya. Jadi token ya akhirnya. Jadi token, identitas aja jadinya. Ya, walaupun ada salah satu anggota DPR yang ketika diwawancara dengan sangat percaya diri bilang, ya saya akan membawa gagasan dan kepentingan generasi saya. Tapi tuh kayak meragukan, karena ini kan bukan kali pertama ya. Kalau kita ngelihat di periode sebelumnya, terus ada yang kepilih lagi nih petahana dan masih dalam usia muda, itu ada 2 orang, ada Hillary Brigita sama Farah Putri yang waktu itu sempat berkonflik ya dengan Komika karena nggak terima dianggap tidak mengupayakan diri sendiri untuk bisa masuk ke parlemen. Nah, itu mereka sebelumnya ada di Komisi 3 yang membidangi hukum, keamanan dan lain-lain, sama di Komisi 1 yang membidangi soal informatika. Itu kan masalah anak muda banyak di sana. Dan salah satunya soal, misalnya kalau kita lihat Komisi 3, kita bahas juga soal korupsi. Satu isu yang jadi concern anak muda itu kan korupsi, tapi nggak ada juga gitu. Mereka nggak
nggak memberikan apa-apa. Jadi kayak sebenarnya maunya apa dan apa tujuannya masuk ke sana dan kenapa selalu membranding diri mereka sebagai orang muda yang membawa kepentingan orang muda. Kalau dari temuannya ICW gimana? Mungkin sedikit mengulang lagi ya, walaupun kemarin sudah sempat dipaparkan, tapi gimana sih peta dinasti politiknya teman-teman temukan, terus si anggota-anggota DPR yang baru sekarang itu? Jadi kalau kita mengacu ke ketetapan KPU yang nomor 1206 itu, yang isinya daftar-daftar caleg terpilih, di situ ICW menemukan ada 174 orang setidaknya ya, mungkin bisa lebih banyak, dari 580 anggota DPR terpilih yang mereka itu terhubung ke dinasti politik. Jadi maksudnya mereka ini punya afiliasi darah, afiliasi kekerabatan, baik dengan anggota DPR, mantan anggota DPR di daerah, atau mungkin kepala daerah. Jadi terhubung lah dengan dunia politik sebelumnya. Kalau sebarannya semuanya ada tuh, semua partai. 88-nya menyumbang anggota legislatif yang terhubung dengan dinasti politik. Paling banyak tuh di Golkar, ada 38 anggota. Paling sedikit PAN, 10 anggota. Jadi Sedikitnya 10 ya? ya, sedikitnya 10. Dan PT seperti itu. Jadi mereka punya relasi kekerabatan dengan tadi komposisi-komposisi itu. Dan selain pejabat publik, ada juga yang terhubung dengan petinggi partainya. Jadi punya hubungan dengan ketua partainya langsung atau pimpinan-pimpinan yang punya jabatan strategis di partainya mereka. Gitu komposisinya. Golkar kan sebenarnya partai tua ya. Partai tua. Apa yang sudah mereka lakukan gitu kan? Iya. Tapi menurut teman-teman kita perlu ngebaca kondisi atau situasi ini tuh seperti apa. Selain oke tadi mereka pasti terafiliasi, kita nggak bisa ngelihat mereka secara lugu bahwa wah orang muda nih, oh bawa gagasan baru nih. Tapi siapa di belakangnya? Selain itu ada lagi nggak yang bisa kita lihat di situasi ini? Kalau kita tuh nggak bisa cuma ngelihat bahwa ada perwakilan orang umur 20-an di parlemen. Datanya narasi itu menarik yang yang juga mengutip dari ICW kalau nggak salah kan 62% orang muda dari 100% begitu 62% diantaranya orang muda terafiliasi dengan dinasti politik gitu ya. Jadi 38% diantaranya itu dalam tanda kutip bersih lah. Yang menjadi poin pentingnya adalah artinya kalau seandainya kita punya imajinasi atau cita-cita mau jadi anggota DPR itu nggak bisa, susah banget. Susah banget ininya berimajinasi untuk masuk ke DPR begitu ya, karena dengan melihat tadi komposisi yang sangat besar dan itu kan pada akhirnya menutup celah juga bagi orang-orang muda yang punya komitmen, yang punya wawasan cukup bagus begitu untuk masuk ke legislatif begitu. Belum lagi uang modalnya harus besar gitu kan. Mana ada orang muda punya berapa puluh belasan miliar gitu ya. Miliar. Ngontrak aja susah misalkan kayak gitu kan. Bagaimana masuk ke DPR begitu. Itu data kalau nggak salah narasi ngutip Litbang Kompas. Oh, Litbang Kompas ya. Iya. Kalau gue ngelihatnya pemilu itu kan harapannya dia sirkulasi elit ya. Jadi sebagai antitesa dari monarki atau kepemimpinan yang tidak demokratis lainnya, melalui demokrasi elektoral kan harapannya setiap berapa tahun sekali pemimpin kita atau komposisi elit yang membuat kebijakan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah itu tuh diganti lah, berotasi. Nah dengan spirit itu, kalau kita melihat pada akhirnya yang menang di posisi-posisi publik adalah orang-orang itu lagi atau lingkaran mereka lagi, baik itu keluarga maupun kerabat, nah aspek sirkulasinya nggak tercapai tuh. Jadi ya oke, mungkin kita kehilangan satu elit misalnya di posisi tertentu karena misalnya periode jabatannya habis, tapi nanti yang mengisi kursi dia di dapil itu digantikan misalnya sama anaknya, ya kan sama aja bohong. Kita tetap merasakan nuansa kepemimpinan yang kurang lebih serupa karena bisa jadi dilanjutkan pola-pola kepemimpinannya oleh anaknya di periode selanjutnya. Itu sih, jadi nggak tercapai tuh aspek sirkulasi elitnya. Sirkulasi keluarga jadinya. Iya, sirkulasi keluarga. Ya kalau sirkulasi keluarga jadi nggak heran kalau kita nganggap
apa yang dimaksud demokrasi kalau kayak gini gitu kan, sama aja generasi berikutnya dari keluarga itu. Dan menurut gue juga sebetulnya banyak hal yang mudah ya untuk mendeteksi bahwa politisi muda itu nggak cuma, kita nggak bisa melihat mereka sebagai orang muda aja. Toh dari awal mereka kampanye juga biasanya memunculkan wajah bapaknya, wajah kakeknya bahkan. Jadi kalau setelah dilantik bilang mereka berupaya sendiri dan mereka mau bawa gagasan mereka sendiri, omong kosong menurut gue. Dari awal lu juga udah ngasih tahu lu anaknya siapa gitu, untuk bisa memperkuat dan ya persuasi orang-orang lah bahwa ini gue masih bagian dari keluarga ini nih gitu, bukan siapa lu gitu. Sedangkan kan itu nggak mudah banget ya. Orang muda mestinya bisa independen dengan dirinya, mestinya punya gagasannya dia sendiri gitu. Kalau artis ada gak sih? Ada beberapa kan? Ada beberapa ya? Musisi, ada apa yang biasa tampil-tampil ngelawak-ngelawak gitu. Iya, bahkan ada beberapa media tuh yang memang bikin satu postingan khusus wajah-wajah selebritis gitu, wajah-wajah selebritis di parlemen. Karena gue inget di tahun berapa ya, 14 atau 19 begitu, ada satu artis kan, musisi yang ditanya apa sih pekerjaannya DPR, ngangong. Oh, nggak tahu ya. Ingat gitu. Maksud gue jangan-jangan artis-artis yang terpilih sekarang pun juga oke, mungkin mereka sudah mendapatkan pengetahuan begitu ya dari partainya, tapi perlu kita uji juga gitu ya. Mereka wakil rakyat kita, ketika kita tanya apa tugas dan fungsinya ngangong-ngangong, artinya kan kita sebenarnya juga patut untuk mencurigai, lu sebenarnya baca apa sih begitu, atau ngapain sih di DPR gitu. Ini kalau lihat dari CNBC ada 25 artis yang dilantik di DPR dan DPD ya. Nah, kalau misal dalam konteks itu, artis juga perlu dilihat dalam kapasitasnya, apakah jangan-jangan ya mereka juga uangnya banyak kan. Iya. Nah, jangan-jangan mereka ditunjuk ya bisa jadi secara instan, nggak lewat proses kaderisasi partai yang seharusnya dipilih ya, karena selain memang akan lebih mudah meraup suara, bisa jadi dia sebagai kader akan lebih mudah untuk mengumpulkan modal kampanye yang tadi belasan miliar itu kurang lebih. Jadi kritiknya juga bisa kita layangkan tuh ke sistem pemilu kita yang justru menghasilkan konsekuensi orang-orang yang bisa turut serta dan terpilih ya orang-orang yang berasal dari kelas tertentu tuh, pengusaha, dinasti politik, artis, orang-orang yang secara identitas saja tuh nggak merepresentasikan mayoritas Indonesia gitu. Karena dana kampanye pun juga nggak ada batas maksimalnya kan? Nggak ada, spendingnya nggak dibatasi. Nggak dibatasi kan? Kalau kita sebagai individu mau menyumbang ke diri kita sendiri, itu nggak dibatasi. Sumbangannya dan pengeluarannya nggak dibatasi. Artinya kan secara garis startnya pun juga berbeda kan? Berbeda, orang-orang yang kayak kita gitu, yang kere, sama orang-orang yang model-model kayak gini, artis yang udah punya kapital cukup besar gitu kan? Ya jadi pada akhirnya juga label wakil rakyat ya memang udah nggak relevan lagi siapa sebetulnya yang diwakilin. Dan ada satu yang menarik, sebelum nanti gue mau nanya juga sih soal apa sih emang dampaknya ketika modalnya itu gede gitu. Tapi sebelum itu yang menarik adalah dari salah satu selebritis itu ada yang bilang bahwa dia akan tetap ambil job artisnya. Ngapain gitu, maksudnya kan tugasnya banyak di DPR, dan DPR-nya DPR RI yang ditanganin banyak, masalahnya banyak. Terus kalau dia masih membagi peran dengan job keartisannya itu, terus gimana dia bisa turun dapil, dia menyerap suara dan lain-lain. Terus kita yang selama ini bayar pajak untuk gaji mereka itu tuh kemana pada akhirnya pertanggungjawabannya kan gitu. Karena pasti ada hari-hari kerja mereka yang diambil atau mereka cuti lah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan keartisannya. Balik yang tadi, emang apa kalau semakin mahal biaya politik, apa konsekuensi yang akan kita terima sebagai masyarakat ini? Ya, kita akan semakin sering melihat di headline berita anggota DPR menggunakan rompi warna oranye. Nah, itu. Ya, praktisnya mereka mencoba untuk balik modal, dan gak jarang itu dengan korupsi. Karena modalnya besar banget di awal. Ketika mereka udah duduk, dapat sepaket kewenangan, dapat privilege yang sangat banyak, yang mereka pikirkan tuh udah hampir pasti untung rugi. Ini uang yang kemarin udah banyak keluar pas kampanye, gimana cara mengembalikannya? Ya kalau pengen cepat ya itu lewat korupsi. Kok lu suzon sih, Sar? Data ICW bisa dilihat tiap tahun politisi berada di angka teratas penyumbang
koruptor gitu ya. Koruptor, iya. Jadi orang yang berlatar belakang politisi selalu berada dalam daftar atas ICW gitu ya, sebagai aktor-aktor yang melakukan korupsi, Iya. ditangkap KPK, ditangkap kejaksaan. Dan satu halnya juga kan yang cukup menarik untuk dilihat, di DPR itu kan fungsi penganggarannya pun juga atau membahas anggaran antar kementerian itu kan juga dilakukan di DPR. Benar. Gitu. Benar. Artinya adalah di situ pun penting juga kita melihat bahwa ketika ada satu kementerian mendapatkan anggaran X begitu, X, Y, Z, enggak tiba-tiba juga itu disetujui begitu. Karena pasti ada negosiasi yang dilakukan oleh DPR dan juga kementerian. Nah, seringkali kasusnya tadi Anda mau anggaran berapa? Oke, kami setuju, tapi proyeknya sedikit lah untuk saya gitu. Nah, model-model yang semacam itu sebenarnya yang juga patut untuk diwaspadai. Jangan-jangan tadi artis yang datang kemudian masih mengambil job, nggak tahu tuh model-model yang kayak gitu. Benar. Jangan-jangan ya gitu. Benar. Iya. Ya, dia jual aja pengaruhnya dia Benar. ke orang-orang yang mau ngasih dia apa ya, keuntungan lebih banyak lah. Yes. Ya nggak ada yang salah, orang punya sosial kapital gitu ya. Iya. Maksudnya dia dipilih bisa mendapatkan suara puluhan ribu. Tapi masalahnya kan DPR ini bukan popularity contest kan. Ketika dia udah duduk, itu tuh udah jabatan publik yang dia kerjakan sehari-hari berpengaruh ke satu negara. Jadi udah bukan soal ya kita sirik sama dia populer atau enggak, tapi jangan sampai popularitas dia hanya dimanfaatkan oleh partainya untuk bisa duduk di kursi supaya nanti jangan-jangan gitu ya partainya menjadikan si artis-artis ini sebagai perantara aja gitu. Jadi si artisnya sebagai individu nggak punya stance apa sih yang mereka mau buat di DPR ini untuk bangsa. Benar. Apalagi dengan misalkan kemampuan atau kapasitasnya mereka dalam konteks politik begitu lemah, yang kemudian tadi dijadikan jembatan aja udah si ketua partai bilang apa lanjut gitu kan. Tiba-tiba rekeningnya dapat aliran dana misalkan kayak gitu kan. Dan sebenarnya tadi untuk kapabilitas politik kan bukan berarti artis otomatis nggak punya kapabilitas politik kan. Tapi salah satu cara gampang untuk melihatnya, dia ikut proses kaderisasi partai nggak? Kan nih 25 orang ini kebanyakan ya, aku punya dugaan mereka ini yang langsung ditunjuk aja sama partainya. Kayak nggak mungkin tuh mereka politisi karir gitu ya, merintis dari bawah. Orang jelas-jelas kita sering lihat dia di TV kok selama sebelum periode pemilu ini. Jadi udah hampir pasti ya mereka dijadikan kader, dikasih kartu anggota ya beriringan dengan periode pemilu ini. Jadi emang berdekatan sekali waktunya. Menarik sebenarnya ini anggota-anggota DPR yang dari artis ataupun dari orang muda diterjunin ke dapilnya debat sama warga di situ kali. Itu kan untuk mengukur gitu ya. Lu punya kapasitas apa sih gitu. Punya sense terhadap masalahnya enggak? Gue tuh mengharapkan itu ya di pileg kemarin, tapi ketika gue tanya kayak ke tetangga-tetangga, ada nggak sih yang datang? Nggak ada karena kompleknya terlalu kecil, jadi mereka merasa suaranya tidak terlalu besar di sini. Padahal berharap banget mereka bisa dialog langsung gitu. Nah, gue sempat baca sih salah satu buku yang soal gimana nanti demokrasi itu mati. Salah satunya adalah ketika partai cuma punya tujuan untuk menang. Oke. Dan untuk menang itu mereka biasanya mencari sesuatu yang setidaknya sudah memenuhi modal mereka setengahnya, popularitas itu. Dan artis-artis ini bisa kita lihat sebagai itu juga, sebagai dimana partai nggak lagi mewakili kepentingan publik, tapi memang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan tujuannya menang aja gitu di pemilu. Gimana pun caranya ya dia menang. Selain itu gue juga mengkhawatirkan sih karena hal-hal yang biasanya keluar dari mulut anggota DPR yang selebritis itu tuh nggak substansial, kemudian selainnya tadi tidak mewakili, akhirnya pendidikan politik kita juga makin buruk gitu. Publik yang mestinya dapat komunikasi politik yang baik itu tuh nggak dapat. Jadi mereka merasa bahwa oh ya udah proses pemilu dan demokrasi itu selesai di bilik suara, setelah itu berarti udah nggak ada kaitan apa-apa. Yep. Itu kan bahaya ya, bukan cuma ya tadi kita membayar banyak untuk itu tapi kita nggak dapat apa-apa. Selain itu tentu generasi berikutnya akan mencontoh hal-hal yang sama gitu, menormalisasi sesuatu yang korup gitu. Setuju banget. Dan itu kan sebenarnya dengan pola di mana partai hanya mengejar kemenangan, ketika duduk di DPR tuh mereka tuh akan beroperasi seperti kartel kan. Ini udah banyak pantauannya ya yang bilang bahwa partai politik di Indonesia tuh banyak beroperasi seperti kartel gitu. Jadi maksudnya adalah mereka ketimbang merepresentasikan identitas partai mereka masing-masing,
karena mereka pengennya tuh bertahan ketika udah duduk di kursi DPR, mereka sangat pragmatis gitu. Ya udah nggak apa-apa lah, kita masuk ke koalisi besar. Satu DPR pun jadi koalisi nggak apa-apa lah. Jadi nggak mempertimbangkan fakta bahwa ya mereka tuh dua partai yang berbeda sebenarnya secara ideologi, secara kebijakan harusnya berbeda. Tapi karena tadi pengen mempertahankan kekuasaan di DPR, mereka bertindak seperti kartel yang mana mereka berkolusi untuk menggolkan banyak undang-undang yang tadi untuk mempertahankan posisi mereka, kepentingan elit, kepentingan bohir. Dan jadinya merugikan rakyat banyak. Nah itu yang sering kita lihat ketika DPR aktif mengeluarkan legislasi kan seringkali itu undang-undang yang udah mana kita nggak tahu asal muasalnya dari mana, kepentingan siapa yang direpresentasikan jelas bukan kepentingan kita tolak masif dan mereka tetap sahkan dalam waktu yang singkat dan tertutup gitu. Itu kan trennya. Artinya check and balances-nya pun juga nggak ada ya, oposisinya pun juga nggak ada begitu. Misalkan tahun ini artinya PDI katanya pengen masuk gitu ya ke game. Artinya kan sama sekali kagak ada tuh oposisi partai begitu yang melakukan. Sedangkan warga pun selama ini juga dihajar habis-habisan begitu kan. Ya semisal PDIP masuk nanti ke dalam koalisi Kim itu ya praktis nggak akan ada lagi partai yang secara resmi gitu ya menjadi oposisi. Meskipun secara ideal seharusnya DPR apapun komposisi koalisinya mereka seharusnya berperan sebagai oposisi dari presiden, kan ideal gitu. Makanya mereka bikin undang-undang tuh berdua, presiden dan DPR, karena harapannya ketika lagi ngebahas suatu RUU ya ada perdebatan lah di situ, tolak menolak, tarik menarik, membicarakan kepentingan. Karena kan ini fraksi di DPR ini kan punya isunya masing-masing, belum lagi setiap anggota merepresentasikan daerah pemilihan masing-masing. Kan hampir nggak mungkin semua dapil seluruh Indonesia sepakat sama undang-undang yang diusulkan oleh presiden dan DPR setiap saat gitu. Pasti ada perdebatannya, nggak mungkin tuh. Misalnya kayak kemarin undang-undang IKN, kalau betul-betul misalnya dibahas, benar-benar coba didengarkan suara dari masing-masing dapil, aku ragu ya itu benar-benar bisa sah dengan waktu yang sangat cepat gitu. Ya, benar-benar. Iya. Dan kita sebetulnya juga udah diperlihatkan gitu gimana proses mereka mengebut satu rancangan undang-undang kemarin ya waktu pilkada, dan itu sangat mungkin terjadi. Jadi serba salah ya, mereka tidur kita marah, tapi mereka kerja cepat bikin kita marah juga karena biasanya menghasilkan produk legislasi yang bermasalah. Gak ada yang benar udahlah kalau di DPR. Selama mereka nggak benar-benar mendengarkan apa yang disuarakan paling minimal konstituennya itu nggak ada yang benar lah. Mau mereka aktif, mau mereka pasif itu nggak akan benar sih. Karena fungsi mereka harusnya mendengarkan, itu paling pertama lah. Tapi imajinasi kalian tentang kalian sebagai konstituen gitu ya, kita sebagai konstituen gitu. Kalau seandainya ada ini anggota DPR yang muda atau artis bermasalah di tempatnya kalian, imajinasi kalian apa sih? Tarik mundur kah atau apa begitu? Ya idealnya kan kita harusnya punya mekanisme recall kan. Kita sebagai misalnya dapil Jakarta mana, ada anggota DPR yang merepresentasikan dapil itu, ketika mereka nggak benar, udah coba sebisa mungkin kita suarakan nggak mau dengar juga, harusnya ada mekanisme kan recall dari konstituen. Karena pada akhirnya kan yang bikin mereka duduk di sana ya suara-suara kita ini yang sampai puluhan ribu itu. Tapi itu nggak ada kan? Nggak ada. Jadi recall hanya bisa dilakukan oleh partai. Jadi kita milih mereka, tapi yang bisa memecat dalam tanda kutip anggota DPR ya partainya. Dan menariknya kita tuh meskipun ada mekanisme reses, tapi mereka tuh ketika balik ke daerah pemilihan tuh baliknya ke kantor partai. Beda sama misalnya kayak di Amerika Serikat ya. Setiap anggota DPR yang sudah duduk di kursi parlemen, mereka tuh punya kantor di daerah pemilihannya. Dan mereka akan lebih sering berkantor di daerah pemilihannya. Tujuannya adalah biar ketika ada masalah yang muncul di daerah tersebut, masyarakat langsung gedor-gedor tuh pintu anggotanya. Jadi kita bukan ke kantor partai tapi ke kantor individu itu. Kita gedor-gedor, kita gangguin lah sampai mereka mau mencoba untuk mendengarkan keresahan dari daerah pemilihan itu. Nah, di kita nggak ada. Jadi itu hambatan terbesarnya. Kita buat bisa ngomong sama anggota legislatif yang mewakili daerah, kita duduk dan berdiri aja itu nggak ada caranya yang efisien gitu. Kalau dibanding negara lain. Jadi warga kalau seandainya mau recall si anggota DPR itu nggak bisa ke DPR anggota DPR-nya, tapi langsung ke partainya ya. Kita harus menyuarakan lewat partai. Memang. Sangat sulit, sangat sulit. Dan kalau mau datengin kantor misalnya apa DPC gitu, itu sulit kan buat bisa ketemu si anggotanya. Belum tentu ada di situ, belum tentu dia hadir. Beda urusannya ketika misalkan kantornya itu per orang gitu loh. Jadi per anggota DPR punya kantor, kita udah bisa
tahu pasti ya kemungkinan besar orang yang ada dalam gedung itu kalau nggak dia ada timnya gitu. Iya. Kalau misalnya di kantor partai kan sangat besar dan beragam lah itu isi kantornya. Jadi kita nggak tahu kapan dia ada di situ. Dan ada aja pasti alasannya Ya, kan. ada Si aja orang ini alasannya. kagak ada nih lagi kemana? Iya. Gitu deh. Iya. Tapi misal kita mencoba untuk ya sudah terpilih gitu ya. Ada nggak em, praktik baiknya? Kalau ternyata yang muda dan yang artis ini cukup oke kok menyuarakan suara rakyat. Karena kan nggak cuma baru ya, ada petahana-petahana yang pada akhirnya dia duduk lagi nih di periode kemarin dia udah jadi anggota DPR, terutama yang artis. Kalau yang orang muda tadi hanya ada 2 gitu dan itu afiliasinya kuat banget dengan satunya kepolisian, satunya lagi kepala daerah kalau nggak salah ya di Sulawesi. Nah, kalau yang artis nih ada nggak praktik baiknya yang dia ternyata bisa membuktikan bahwa duduk di kursi DPR itu udah bukan lagi panggung peran gitu. Wah itu Ini susah ya. Itu pertanyaan susah itu. Pertanyaan mendasarnya dulu, DPR kita sudah transparan belum terkait Ya. informasi dalam kerja-kerja mereka. Kalau kita mau akses hasil rapat mereka aja itu cuman 1 halaman, itu pun nggak ada notulensinya seringkali. Jadi dibilang rapat tertutup. Ya kita mau tahu apa dari data seminim itu. Jadi kalau ditanya ada praktik baiknya, bukan berarti nggak mau nyari, tapi ya tidak terpublikasikan Ya. dengan baik lah. Nggak ada sih kalau aku pribadi ya. Dan hal lainnya yang bisa kita jadikan sebagai basis, misalkan kita lihat aja berapa banyak undang-undang yang bermasalah yang dikritik oleh warga. Mana anggota-anggota DPR yang artis atau orang muda ini yang stands untuk publik begitu ya? Kayaknya nggak ada begitu. Yang mereka kan akhirnya membebek aja begitu ke partai. Gitu. Ya sederhananya UU KPK aja kan. Undang-undang KPK 2019. misalkan bermasalah. Omnibus Law. Law bermasalah. Tapera yang sekarang nantinya kita Iya. diminta untuk bayar bermasalah juga dan gak ada yang stands untuk itu. Dan itu korbannya orang muda. Wahai anggota DPR Iya. yang muda. Itu perlu untuk disuarakan. Ya, kita nggak percaya pun bukan tanpa alasan ya pada akhirnya, karena kita udah sering melihat hal-hal yang seperti itu dan nggak ada yang terbukti dari awal apa yang mereka janjikan sampai selesai masa jabatannya. Benar. Oke, kayaknya mungkin akan jadi obrolan yang makin emosional kalau kita lanjutkan. Jadi ya intinya adalah bahwa kita nggak bisa ngelihat si politisi muda dan politisi artis ini sebagai orang yang sudah bisa duduk karena mereka berusaha turun ke dapil dan kampanye aja sebelumnya. Tapi mereka punya kapital yang besar, mereka terafiliasi dan itu hampir pasti akan mempengaruhi kerja mereka nantinya. Dan kerja mereka itu mestinya buat kita dan berdampak buat kita. Kita yang bayar, dampak buruknya buat kita, keuntungannya buat mereka. Jadi itu yang perlu diperhatikan sama-sama dan dikritisi terus. Yes. Karena ini baru mulai nih, mumpung baru mulai, setidaknya 5 tahun ke depan kita perlu terus berisik sih ke mereka. Berisik aja belum tentu didengar, apalagi kita diam aja. Tuh, Gitu. Oke, kita tutup dulu obrolannya. Terima kasih teman-teman. Mungkin nanti ya kita akan bahas lagi karena pembahasan soal DPR tuh nggak habis-habis. Pembahasan soal terutama anggota-anggota yang baru dilantik ini, kita perlu skeptis dengan kinerja mereka juga. Dan beberapa informasi lainnya kalau teman-teman mau akses soal isu korupsi, gerakan anti korupsi, silahkan akses di www.antikorupsi.org. Kalau mau belajar bisa di akademi.antikorupsi.org. Kalau mau mantau pengadaan di Open Tender, di opentender.net, dan kalau di rekamjejak.net kalau mau lihat. Pejabat publik. Yap. Ada banyak resource-nya, silahkan dicari dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Thank you.